Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi di channelnya Bayu 137. Kali ini langsung aja, nggak ada intro-introan spesial karena saya mau bocorin rahasia gimana caranya bikin kaos magnesium itu dari nol, dari proses desainnya pakai Corel dan Photoshop, kemudian dari sablon, kemudian habis itu ke jahit, habis itu ke foto-foto, kemudian upload ke Shopee dan Instagram. Nah, nanti di sana saya juga mau kasih link itu mock up kaos untuk kalian belajar, agar kalian juga nanti di rumah bisa belajar sendiri gimana caranya desain-desain kemudian ditempel ke kaos, kemudian kalian juga bisa cetak hasil karya kalian. Kemudian nanti juga tak kasih linknya artikel yang mau saya bocorin ini, itu nanti namanya Dream House. Nah, kali ini artikelnya spesial. Saya itu pakai artwork dari Imam Arto Ayem. Nah, di sini itu ada gambar rumah sama pohon, kemudian sendiri gitu loh di atas. Asik, saya tuh bayangin langsung, wah ini Dream House nih, karena kita di sini itu udah nggak ada yang namanya diskriminasi, rasis, kemudian kita diomongin orang, itu nggak ada. Kita hidup di sini sendiri, damai, ya kan? Ini yang namanya Dream House. Waktu itu Imam upload gambar ini di Facebook. Kemudian iseng-iseng aku hubungi, Mas Imam, itu gambarnya dijual apa enggak? Kemudian Mas Imam bilang dijual. Oke, langsung meluncur. Setelah itu saya langsung meluncur ke rumahnya Mas Imam. Karena selain saya tertarik sama gambar ini, itu sebenarnya saya pengen itu support teman-teman yang punya karya seperti ini. Kemudian saya olah lagi. Sebetulnya sih di magnesium itu udah ada bagian desain, bagian gambar, kemudian yang vektor-vektor seperti itu udah ada. Tapi di sini saya pengen itu menunjukkan kepada kalian artwork yang bener-bener gambaran tangan di kertas, ya kan? Kita olah lagi, kita scan gambar ini, kemudian kita desain lagi. Oh, yang ngomong-ngomong masalah desain nih, sebenarnya untuk desain itu kan bukan dari bagaimana kita bisa pakai aplikasi apa enggak, pakai Photoshop, Corel, AI atau SketchUp dan lain-lain, tapi desain itu kembali lagi ke taste. Nah, untuk menumbuhkan taste tersebut, kalian itu harus sering-sering lihat desain-desain yang bagus-bagus. Lihat ke Pinterest, misal lihat ke Vector Stock, atau lihat ke Google, kalian cari desain seperti ini sesuai karakter apa yang pengen kalian bangun di brand kalian, ya kan? Jadi desain itu nggak semena-mena harus bisa ini, itu, dan lain-lain. Kadang ada teman-teman itu yang udah mahir di Corel, mahir di Photoshop, tapi untuk kembali lagi ke desain clothing, ya kan, yang punya roots, itu masih belum klik gitu loh, ya kan? Jadi yang perlu dibangun di awal itu adalah taste kalian. Apakah kalian itu menyukai fashion, kemudian apakah kalian itu ngerti yang namanya roots dari brand, kemudian kalau misal kalian main di musik apa yang kalian ingin tonjolkan, seperti itulah ibaratnya, ya kan? Kalau misal nanti ada pertanyaan seperti ini, ya kan, Mas Bayu, kok rahasianya bikin kaos dibocorin sih, rahasianya desain dibocorin, siapa nggak takut nanti ada saingan? Nah, menurutku begini, kalau misal kita ada saingan itu tak anggap bukan saingan, tapi malah tak anggap sebagai mereka membantu kita pemain clothing, ya kan, mengenalkan ke orang-orang banyak itu tentang arti sebuah brand clothing lokal, ya kan. Seandainya nih saya berbagi ilmu seperti ini, saya anggap sebagai sedekah. Menurut hukum alamnya kan sedekah itu ketika kita memberi, kita juga akan mendapatkan apa yang lebih banyak dari apa yang kita beri, seperti itu. Nah, seandainya nanti di brand clothing ini saya sudah memberikan ilmu-ilmu, kemudian caranya desain, caranya nyablon dan lain-lain, ya siapa tahu nanti saya diberikan oleh Allah itu misal rezeki lain. Rezeki itu kan bukan cuma harta, ya kan. Saya dapat teman banyak, itu juga rezeki. Kemudian punya teman yang asik-asik, kemudian punya keluarga yang bahagia, itu juga rezeki. Kemudian saya bisa nafas sekarang, bisa bikin konten ilmu-ilmu seperti ini pun juga bagi saya adalah rezeki. Jadi kalau ngomongin rezeki itu banyak banget aspeknya. Nah, kalau misal juga ada yang bertanya seperti ini, waduh, owner clothing kok ngasih bocoran brand sih, apa enggak takut menyalahi attitude per owneran clothing gitu. Ya, kalau misal ada pertanyaan seperti itu, tak anggap
ya wes, aku nggak disebut owner clothing pun nggak apa-apa, aku disebut desainer juga nggak apa-apa, karena aku melakukan pekerjaan ini nih bukan berdasarkan hanya cuan, tapi aku emang hobi. Ya wes, kalau dikatakan passion, ya ini passion kan bisa diciptakan ya kan. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Yuk langsung aja kita eksekusi gambar ini menjadi digital yang nanti bisa dicetak di kaos ya kan. Check it out. Nah, untuk langkah pertama kita buka Corel Draw dan Photoshop terlebih dahulu. Kemudian kita cek lagi gambar yang udah kita scan punyanya Imam Arto Ayem. Dan kita langsung tarik ke Photoshop. Kita buka gambarnya di Photoshop. Kemudian kita bikin new layer. Kita restore dulu layernya ini agar nanti ada layer kosong di bawahnya dan buat background, warna background. Kemudian kita seleksi seperti ini pakai magnetic atau polygonal lasso tool. Kalau saya di sini pakai polygonal lasso tool. Atau bebas, kalian juga bisa pakai magnetic lasso tool juga bisa. Sesuai selera lah ya. Kita seleksi sesuai gambar agar nanti gambar ini menjadi layer sendiri dan warna putih yang nggak kepake, warna putih kertasnya itu hilang. Jadi fungsinya seperti ini. Tapi ada berbagai cara sebenarnya. Kita bisa seleksi hitamnya aja, kita pakai magic tool. Kemudian kita seleksi putihnya aja pakai magic tool juga bisa. Itu sih sesuai gambar, sesuai artwork, sesuai apa yang kalian bisa sebenarnya kalau masalah seleksi gambar seperti ini. Ini kita seleksi dulu satu-satu. Nah, udah selesai, kita Ctrl Cut kemudian Ctrl Shift A untuk mempertajam gambar raw, atau kalian juga bisa pakai level agar warna gambar ini menjadi lebih tajam. Nah, setelah itu kita kasih stroke putih, kita rapiin lagi pakai eraser tool di sini agar hasil kualitas gambar lebih rapi lagi. Kemudian nanti di sablon di kaos juga rapi. Kita eraser, kita rapiin lagi semuanya yang kotor-kotor di bagian pinggir agar line-line pinggirnya lebih maksimal. Kemudian kita kasih warna coklat, kita bikin layer baru. Karena apa? Nanti agar di sablon itu kita seleksi warnanya biar lebih mudah kalau pakai layer baru. Warna coklat sendiri, nanti warna abu-abu sendiri, kita bikinkan layer baru untuk warna. Nah, setelah proses Photoshop selesai, kita langsung ke Corel untuk bikin fontnya. Nah, di sini kita pilih-pilih dulu font yang sesuai. Kita pakai bebas new aja, lebih kalem ya kan. Kemudian kita stroke, kita mainkan lagi fontnya agar kelihatan lebih bagus. Kita kasih block atau kita kasih shadow, nanti terserah sesuai selera dan taste kalian masing-masing ya kan. Setelah itu saya di sini kasih tulisan humble agar orang-orang semua itu humble, nggak kaku-kaku, lentur ya kan. Magnesium 137 humble, asik. Nah, di sini saya juga kasih tutorial pakai freehand seperti ini, nanti di shaping. Kemudian saya dulu juga bikin logo pakai pen tool di sini. Jadi caranya seperti ini, kalian bisa pelajari lagi nanti. Kemudian dimainkan lagi pakai blok kayak gini, di semut, kemudian dikasih efek retak-retak. Nah, ini dimiring-miringkan seperti ini, dikasih pelengkungan seperti ini. Kemudian saya kasih efek twirl agar font ini kelihatan seperti manual, biar taste-nya dapet, biar ada seninya gitu kalau bahasanya orang-orang. Kemudian saya kasih blok ke bawah. Nah, di sini dikasih efek dotting biar font kelihatan lebih keren lagi ya kan. Sesuai selera sih semuanya kalau menurut saya pribadi. Desain itu bebas. Setelah proses bikin font selesai, kemudian kita ekspor, kita jadikan Photoshop ya kan, formatnya kita tarik ke Photoshop, kita satuin sama artwork tadi ya kan. Setelah proses ini selesai, warna kunyitnya saya rubah jadi putih. Nanti kita bikin bawahnya warna coklat gradasi seperti ini. Setelah itu di stroke fontnya agar kelihatan lebih menyala ya kan, kayak Roy Ricardo menyala. Tambahi tulisan-tulisan kecil-kecil, kita kasih
nama t-shirt ini Dream House, kemudian original artwork by Arto Ayem. Kita kasih arti lagi di bawahnya karena di sini saya pengen itu artinya kedamaian. Ini adalah rumah impian yang damai banget, nggak ada omongan-omongan miring. Setelah itu kita bikin depannya. Di sini saya pilih dari koleksi-koleksi font yang udah ada sebelumnya. Jadi buat teman-teman kalau udah bikin font-font itu langsung disimpan jadi satu kayak gini. Kita pilih apa yang sesuai. Nah, ini ada logo sama tulisan Magnesium 137 di sini. Ini untuk bagian belakang. Setelah itu kita buka mockup juga. Kita pasangkan desain ini di mockup. Nanti tak kasih linknya juga buat kalian download mockupnya. Nah, jadinya seperti ini. Kita ganti judulnya Dream House. Kita save satu folder mockup beserta file-file mentahnya, ya kan. Nah, seperti ini jadinya udah selesai. Terima kasih Jos. Nah, proses bikin desainnya udah jadi, dan tadi kita juga udah jadikan artwork tadi ke mockup kaos, dan nanti kalian juga bisa download link mockupnya di bawah. Nanti tak kasih di Google Drive, kalian bisa download dan kalian bisa belajar di rumah, ya kan. Kemudian semoga tutorial desain tadi bermanfaat bagi kalian. Nah, jadi di video tadi itu proses desainnya tak bikin cepet karena emang ini bukan tutorial desain yang mendasar. Kalian bisa belajar desain-desain tadi itu di YouTube banyak banget kok. Cara desain Corel, cara desain Photoshop, cara desain AI. Dan di video tadi itu hanya untuk memotivasi kalian agar kalian itu bisa desain gitu loh. Kalau kalian pengen punya bisnis clothing, skill yang wajib itu sebenarnya di awal adalah desain, mendesain, mengedit foto ataupun bikin flyer dan lain-lain. Karena kalau kalian punya clothing gitu tapi kalian nggak bisa desain, itu menurutku fatal banget. Jadi semoga kalian di sini termotivasi untuk belajar dan terus belajar. Oke, yuk langsung aja kita lanjut ke proses sablon menyablon. Oke, kali ini kita sudah masuk tahap sablon. Ini screen-screennya yang udah di upgrade. Kita udah masukin beberapa warna, ada coklat muda, coklat tua, kemudian abu-abu sama putih, ya kan. Untuk tahap awal kita bikin profil dulu. Nah, ini hasil profilnya biar nanti nggak salah warna, gitu. Untuk jenis sablonnya pakai plastisol, dan untuk rasternya pakai 50 mm, jadi detail banget. Dan ini nanti finishingnya pakai curing. Dan untuk tahap selanjutnya, setelah proses proofing selesai dan warna udah fix, kita ke proses menata bahan mentah untuk nanti disabloni biar jos, gitu, biar presisi. Makanya setiap meja sablon itu dikasih nomor-nomor seperti ini, tujuannya agar ketika menata kain ini enak sama screen nanti, biar nggak miring-miring. Oke, langsung kita sablon. Untuk warna yang pertama, warna putih, hasilnya seperti ini, ya kan. Cara nyablon ini nggak perlu terlalu ngoyo-ngoyo, yang penting roto. Nah, ini terus warna diratakan, kita gesut mana. Oke, yuk langsung. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah warna putihnya beres, ini langsung jordan agar cat menempel sempurna ke kain, dan nanti langsung kita naik ke warna selanjutnya. Sambil hojanya jalan, kita langsung gesut ke warna abu-abu agar prosesnya itu cepat. Jadi teknik bekerja itu ya kita sambil jalannya satunya, yang satunya lagi juga jalan. Jadi hasilnya bisa cepet banget. Oke, untuk warna selanjutnya adalah coklat muda setelah warna abu-abu. Jadi sambil jalan curing juga sambil jalan yang abu-abu, lanjut lagi jalan ke yang coklat muda.
Dan ini warna terakhir untuk yang bagian depan. Habis itu yang belakang ini nanti rasternya keluarnya hanya di tulisan magnesium 137 ampulnya itu nanti keluarnya raster. Di jos, hasilnya mantap.